Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Main bermain sampai ke maghrib. Walaupun main, tak lupa sholat. Menuntut ilmu, hukumnya wajib. Mari belajar sepanjang hayat. Acara selanjutnya, marilah kita simak penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan acara inti dari kajian pada subuh pagi ini, yaitu surat An-Naba ayat 17 sampai dengan 20 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Asrizal Al-Hasani, dan pagi ini pendamping beliau Ibu Rosida dari kelas Montreal menjauh di sana. Sebelumnya kita sapa dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Semakin sehat ya Pak Ustadz. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Kami selalu mendoakan Pak Ustadz selalu semakin sehat sehingga Amin. tetap bisa membersamai kami dan belajar Al-Quran. Amin. Begitu juga untuk Ibu Umi Linda beserta keluarga ya Pak Ustadz. Amin. Selalu Amin. dilindungi Allah SWT, dan kita peserta kajian pada subuh pagi ini selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Kita sapa juga pendamping Pak Ustadz, Ibu Rosida. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Apa kabar Ibu? Misbawati. Iya, apa kabar Ibu? Tambah cantik Alhamdulillah. aja Ibu. Terima kasih banyak. Iya. Kendala jarak tidak menghalangi Ibu untuk belajar Al-Quran ya Ibu ya dengan Al-Hasani. Alhamdulillah. Iya, semoga istiqomah Ibu. Doa ibu-ibu semua. Iya, kami ikut menyemangati Ibu dengan hari ini pagi ini memakai kerudung yang sama dengan yang Ibu pakai. Ya, semoga lancar Terima Ibu kasih. ya, Mumtaz. Iya, terima kasih. Ya, mari Pak Ustadz, kita lanjutkan Pak Ustadz. Kami persilahkan pada Pak Ustadz untuk melanjutkannya. Syukran Bu Misbawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada pagi hari yang bahagia ini kita masih banyak diberikan oleh Allah rahmat, nikmat beserta karunia-Nya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Mudah-mudahan kita juga diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Mudah-mudahan dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus mudah bagi kita menjauhi larang-larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan. Semoga dengan nikmat sehat badan ini aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Semoga semua aktivitas kita, tindak tanduk kita, tutur kata kita, semua bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi hari yang sejuk ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran, nikmat bersama Al-Quran. Dan nikmat ini tidak Allah berikan kepada setiap orang, hanya Allah berikan kepada orang-orang tertentu dan orang-orang pilihan. Alhamdulillah, Bapak Ibu terpilih dari orang-orang yang menjadi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang itu dengan beliau sampai akhir zaman nanti, dan termasuk kita di dalam. Kita berharap kelak nanti dia bisa berjumpa dengan beliau,
dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya, kemudian beliau memberikan syafaat kepada kita semua. Kita bersama-sama dengan beliau memasuki surga Allah. Dan di surga pun kita berdoa kepada Allah agar kita bertetangga dengan beliau. Puncak kita apa? Apa yang menjadi dasar kita? Dasar kita, puncak kita adalah kita mencintai Al-Quran. Allah berjanji Allah akan mengumpulkan bersama orang-orang yang saling mencintai. Nah, kita buktikan kita mencintai Allah, kita mencintai Rasul dengan mencintai Al-Quran. Baik, Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat An-Naba secara gramatikal ayat 17 sampai 20. Pagi ini kita bersama Bu Rusida dari Montreal. Assalamualaikum Bu Rusida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Alhamdulillah. Di mana Ibu posisinya ini? Saya di Montreal sekarang, Ustadz. Montreal. Kalau di Indonesia aslinya di mana, Bu? Saya aslinya dari Tulungagung, Ustadz. Oh, Tulungagung ya. Ya, berapa lama? dekatnya Udah berapa lama di situ, Bu? di Kanada. Ya. Saya mulai 2005, Ustadz. Berarti sudah hampir 19 Jadi tahun. udah hampir 20 tahun. Iya, alhamdulillah. Kemudian bisa selalu istiqomah di situ ya, Bu ya? Insya Allah, Ustadz. Siapa ya, Bu, yang ngajak Ibu Rusida masuk ke Al-Sani ini dulu, Bu? Ya, semula itu saya diajak oleh Mbak Menu yang mengajak saya, ayo kita belajar Al-Quran Al-Hasani. Kemudian ya saya lihat dulu waktu itu suami saya ikut, terus kemudian saya bergabung dengan Al-Hasani itu. Alhamdulillah, sampai sekarang ya. Iya, Ustaz. Oke, udah siap tampilnya nih Bu Rusida ya. Insya Allah. Ini dalam bimbingannya pendampingnya Bu Prapti ya. Betul, Mbak Prapti yang selalu menjadi pembimbing kami. Oke, udah siap ya Bu ya? Insya Allah, Ustadz. Begitu waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu untuk membawakan ayat. Silakan Bu Rusida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk kajian pagi Al-Hasani yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam senantiasa kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Rizal Al-Hasani yang telah menyusun dan pembimbing gramatikal Quran yang memberikan kemudahan buat kita semua untuk memahami Al-Quran. Semoga ini dicatat sebagai amal jariah buat beliau dan keluarga. Amin. Tak lupa kami ucapkan buat pembimbing-pembimbing kami, itu Ibu Prapti, Ibu Uni Zurmiati, Bapak Joko, Bapak Helmi, serta Pak Hadril, serta Bapak Ibu yang lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mendampingi Ustadz Rizal untuk menguraikan surat An-Naba ayat 17 sampai 20. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli kana miqata yauma yunfahu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa fakanat
abwaba wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Untuk ayat pertama, ayat 17 dibagi menjadi 4 penggalan. Jadi penggalan pertama inna, penggalan kedua yaumal fasli, penggalan ketiga kana, kemudian penggalan keempat mikota. Kemudian ayat 18 dibagi menjadi 7 penggalan. Penggalan pertama yauma, kemudian penggalan kedua yungfahu, penggalan ketiga fi, kemudian penggalan keempat asuri, kemudian penggalan kelima fa, kemudian penggalan keenam ta'tuna, penggalan ketujuh afwaja. Untuk ayat 19 dibagi menjadi 6 buah penggalan. Penggalan pertama wa, penggalan kedua futihati, kemudian penggalan ketiga as-sama'u, penggalan keempat fa, penggalan kelima kanat, penggalan keenam abwaban. Penggalan ke-20 wa, kemudian penggalan kedua suyiroti, penggalan ketiga al-jibalu, penggalan keempat fa, penggalan kelima kanat, penggalan keenam saroban. Penggalan pertama adalah inna, itu merupakan huruf bermakna, bentuknya huruf bermakna yang berarti sesungguhnya, bisa dilihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 50. Kemudian yaumal fasli merupakan kata benda majmuk. Ciri kata benda majmuk di mana kata benda pertama tidak diawali dengan alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua diawali dengan alif lam, kemudian kasroh di akhir kata. Kata benda majmuk ini dibagi menjadi 2, jadi yauma itu merupakan kata benda murni subjek. Akar katanya tidak ada. Jadi kata benda tunggalnya adalah yaumun, pola kata bendanya fa'lun. Artinya adalah hari, bisa dilihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 510. Kemudian al-fasli itu merupakan KBKK tunggal, akar katanya fasola, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya faslun, pola kata bendanya fa'lun. Artinya keputusan, bisa dilihat di Mahmud Yunus halaman 317. Kemudian kana bentuknya adalah KKL. Cirinya adalah karena adanya fathah yang merupakan pelaku huwa. Dia adalah dari kawana yang menjadi kana, merupakan kaidah 1 huruf sya nomor 2, di mana di dalam akar kata wawu dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif.
Pola kata kerja fa'ala artinya adalah, dia adalah, bisa dilihat di Mahmud Yunus halaman 386. Kemudian penggalan kelima adalah mikotan, itu adalah KBKK objek tunggal, di mana ciri kata benda adalah adanya tanwin di akhir kata. Akar katanya wakota, ini merupakan kaidah 1 huruf sia nomor 9. Jadi jika huruf sia di depan akar kata dan didahului oleh huruf KKSAD atau huruf tanda kata benda yaitu ma, mi, mu, maka dicari dengan sistem try and learn. Artinya adalah waktu yang ditetapkan, bisa dilihat Mahmud Yunus, Munawir di halaman 1573. Jadi arti keseluruhan sesungguhnya hari keputusan adalah waktu yang telah ditetapkan. Untuk ayat yang berikutnya, ayat 18, penggalan pertama, yauma, itu bentuknya adalah kata benda murni, dia tidak ada akar kata benda tunggalnya adalah yaumun, pola kata bendanya adalah fa'lun, yang berarti hari, bisa dilihat di Mahmud Yunus halaman 310. Kemudian yungfahu, ini merupakan bentuknya adalah KKSAD pasif. Jadi dia aslinya adalah yang fahu, kemudian menjadi yungfahu. Jadi ciri KKSAD pasif ini diawali dengan yu dan tumah di akhir kata. Jadi yuf'alu polanya dengan pelaku huwa. Akar katanya nafakho, pola kata kerjanya fa'ala. Bisa dilihat di Mahmud Yunus halaman 460. Jadi artinya dia ditiupkan. Kemudian fi adalah huruf jar. Huruf jar ini mengkasrohkan kata benda berikutnya yang artinya adalah dalam. Bisa dilihat di Mahmud Yunus halaman 326. Kemudian Asuri ini adalah KBKK. Ciri kata benda diawali dengan huruf jar dan diawali dengan alif lam. Akar katanya adalah sawaro, menjadi saro, menjadi saro, menjadi soro. Itu di dalam, bisa dilihat di kaidah 1 huruf sia poin 2, yaitu di dalam akar kata wawu dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya adalah surun, pola kata bendanya adalah fa'lun. Maaf, fu'lun. Yang artinya trompet, bisa dilihat di Munawir halaman 802. Kemudian penggalan kelima adalah fa, bentuknya adalah huruf bermakna yang berarti maka, bisa dilihat di Mahmud Yunus halaman 306. Kemudian taktuna,
ini adalah KKSAD karena diawali dengan ta dan diakhiri dengan wawu sukuna yang merupakan pelakunya antum. Sebetulnya ini adalah berawal dari tak tiuna karena dia adalah ada huruf sya, jadi dia menjadi yaknya menghilang, tumah harokat tumah tidak menjadi di ta, jadi menjadi tak tuna. Akar katanya adalah ata, pola kata kerjanya fa'ala, pelakunya antum, bisa dilihat di Mahmud Yunus halaman 33, yang berarti mereka akan datang. Kemudian afwaja adalah KBKK objek jamak, di mana ciri kata benda adalah adanya tanwin, kemudian ciri objek karena dengan adanya fathah ten, dan ciri jamaknya adanya alif di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar katanya fawaja dan menjadi faja merupakan kaidah 1 huruf sya poin 2, di mana di dalam akar kata wawu dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya adalah fa'ala. Kata benda tunggalnya adalah faujun yang Polanya fa'lun. polanya fa'lun. Kemudian untuk kata benda jamaknya itu afwajan, polanya af'alan. Ini bisa dilihat di Munawir halaman 1076 yang artinya berkelompok-kelompok. Arti keseluruhan, pada hari atau ketika trompet ditiupkan, maka mereka datang berkelompok-kelompok. Untuk ayat yang ke-19, penggalan pertama, wa, bentuknya adalah huruf bermakna yang berarti dan, bisa dilihat di Mahmud Yunus halaman 490. Kemudian kata berikut, penggalan kedua, putih hati, ini bentuknya adalah KKL pasif. Ciri KKL karena adanya tak mati di akhir kata. Sebetulnya kata ini adalah dari kata futihat, karena fatihat, kemudian menjadi futihat, futihati itu karena dia menghadapi alif lam di depannya. Karena ada as-sama'u. Pelakunya hiya, akar katanya fataha, pola kata kerjanya fa'ala. Ini bisa dilihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 306. Jadi dia telah dibukakan. As-sama itu merupakan KBKK subjek tunggal. Ciri kata benda dimulai dengan alif lam. Domah di akhir kata merupakan ciri subjek. Ini akar katanya adalah samawa, menjadi sama. Ini bisa dilihat di materi halaman 34 3A, yaitu dalam kata benda yang huruf sya di belakang akar kata dapat menjadi a, hamzah dalam pola fa'ala. Pola kata kerjanya fa'ala,
pola kata bendanya Fa'alun. fa'alun. Jadi kata benda tunggalnya as-sama'u. As-sama'u, pola kata bendanya fa'alun. Dia bisa dilihat di Mahmud Yunus halaman 180 yang berarti langit. Penggalan berikutnya, penggalan keempat, fa, bentuknya adalah huruf bermakna yang artinya maka, bisa dilihat di Mahmud Yunus halaman 306. Kemudian kanat itu bentuknya KKL, cirinya adanya tak sukun di akhir kata yang merupakan pelaku hiya. Ia adalah dari kawana menjadi kana yang merupakan kaidah 1 huruf sia poin 2, di mana di dalam akar kata wawu dan ya berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, artinya dia adalah, bisa dilihat di Mahmud Yunus halaman 386. Kemudian abwaba, ini adalah kata benda murni, objek jamak. Kata benda diakhiri dengan tanwin, kemudian objek adalah adanya fathah ten di akhir kata, dan ciri jamak adanya alif di tengah antara huruf kedua dan ketiga. Akar katanya tidak ada, dia pola kata tunggalnya adalah babun, pola kata bendanya fa'lun. Kemudian pola jamaknya abwaba, itu polanya af'alan. Itu bisa dilihat di Mahmud Yunus halaman 74, artinya pintu-pintu. Jadi artinya, dan langit pun dibukakan, maka ada pintu-pintu. Untuk ayat yang ke-20, penggalan pertama, wa, bentuknya huruf bermakna, yang artinya dan, bisa dilihat di Mahmud Yunus halaman 490. Kemudian suyiroti itu adalah KKL pasif. Dia diakhiri dengan tak mati yang merupakan ciri KKL. Sedangkan dari KKL asalnya dari suyirot menjadi قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما Iya. نزل Bu Yanti, Lanjut. Kan Bu Presiden. ya. Jadi itu suyirot. Jadi asalnya dari sayarot menjadi sayirot, menjadi suyirot. Jadi untuk pola KKL pasif. Jadi dari fa'ala menjadi fu'ila. Kasroh itu adalah karena adanya alif lam di huruf berikutnya, jadi menjadi suyiroti. Kemudian aljibalu itu adalah KBKK, subjek jamak. Ciri kata benda adalah adanya alif lam.
Ciri jamaknya adalah ada alif di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Dhamma merupakan ciri dari subjek. Akar kata adalah jabala. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya jabalu menjadi fa'ala. Fa'alun. Jadi jabalan, fa'alun. Kemudian jibalun itu menjadi fi'alun. Jamaknya jibalun menjadi fi'alun untuk pola kata bendanya. Artinya adalah gunung. Bisa dilihat di Munawir halaman 165. Penggalan keempat adalah fa, adalah bentuknya huruf bermakna yang berarti maka. Kemudian kanat adalah KKL karena adanya tak sukun di akhir kata. Dia merupakan pelaku dari hiya. Akar katanya kana dari kawana adalah merupakan kaidah 1 huruf sia, poin 2, di mana di dalam akar kata wawu dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, artinya dia adalah di Mahmud Yunus halaman 386. Kemudian saroba itu adalah KBKK objek, di mana ciri kata bendanya dengan adanya tanwin. Ciri objek adalah adanya fathah ten di akhir kata. Akar katanya saroba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya sarobun, polanya fa'alun. Bisa dilihat di Munawir halaman 623 yang artinya fata morgana. Arti keseluruhannya, dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fata morgana. Arti keseluruhan, sesungguhnya hari keputusan adalah waktu yang telah ditetapkan. Pada hari ketika trompet ditiupkan, maka mereka datang berkelompok-kelompok. Dan langit pun dibukakan, maka ada pintu-pintu. Dan gunung-gunung pun dijalankan, sehingga menjadi fata morgana. Alhamdulillah, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bunga melati berwarna merah, harum semerbak sepanjang taman. Bila presentasi berbuat salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena keterbatasan ilmu yang saya miliki dan kebenaran hanyalah milik Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Lancar, Bu Syida. Mudah-mudahan bisa istiqamah ya. Dikit tadi itu yang apa tadi? Batak tuna itu bukan mereka, kalian. Iya. Nah, itu aja satu. Nanti kita dibaca kalian aja nanti ya. Baik, Bapak Ibu semuanya lancar. Mudah-mudahan Sia Montreal selalu istiqamah bersama Arsani ya. Amin. Makasih Bu Rusyida ya. Terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat An-Naba ayat ke 17 sampai 20 ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna yaumal fasli, sesungguhnya hari keputusan, maksudnya di sini hari kiamat, hari ketetapan, sesungguhnya hari keputusan. Kana adalah miqata, waktunya telah ditetapkan. Nah, ini hanya Allah yang tahu. Tidak ada satu orang pun yang tahu kecuali Allah. Ya, jadi kita serahkan semuanya kepada Allah. Inna yaumal fasli kana, sesungguhnya hari keputusan atau hari ketetapan sudah ditentukan. Yauma yunfak, pada hari itu yunfak ditiupkan fisuri, trompet atau sangkakala sini. Fata tuna, maka kalian datang afwajan, berbondong. Kemudian wafutihatis sama, dan langit dibuka. Fakanat, maka ada abwaba, pintu-pintu. Jadi kita masuk lagi melalui pintu-pintu. Wafutihatis sama fakanat abwaba, maka langit dibukakan, ada beberapa pintu. Bagaimana bentuknya, ya Allah juga yang tahu, kita belum mencoba ya. Mudah-mudahan kita nanti masuk dengan mudah. Wasuyiratil jibalu, dan gunung pun diperjalankan. Fakanat sarab, maka ada sarabat itu seperti fata morgana. Gunung yang terlihat di atas saja, jalan kelihatannya seperti fata morgana, walau-walam ya, seperti apa jadinya. Apa kecepatan yang kencang sehingga terlihat seperti fata morgana. Itulah ayat 17 sampai 20. Mudah-mudahan ini cerita tentang peristiwa hari kiamat nanti. Mudah-mudahan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan persiapkan diri. Karena semuanya akan mengalaminya. Walaupun kita sudah meninggal, pada saat kejadian hari itu kita berbangkit. Kita semuanya kembali berbangkit dan kita akan mengalami hal-hal seperti ini. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan sekarang, terutama kita mentadabburi Al-Quran, akan cepat kita dan mempermudah kita dalam menjalani atau melakukan kejadian ini ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa semoga Allah memudahkan kita. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kalau ada hal-hal yang salah, kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besar karena kita sedang belajar. Dan kalau ada benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Ibu Moderator Bu Mistiawati kami kembalikan untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan Bu Mistiawati. Baik Pak Ustadz. Bapak dan Ibu, demikian uraian Al-Quran, berikut penjelasannya, surat An-Naba ayat 17-20. Terima kasih Pak Ustadz, dan selamat kepada Ibu Rosida yang telah mengurai ayat dengan tenang, lancar, dan muntas ya Ibu. Semoga